Selamat datang, ini di Kampung Bingo di Bedugul di Banjar Pemutran. Kita buat konsep sebuah kampung bingo, sebuah kampung yang bisa ngomong. Dan kampung ini saya konsep dengan sederhana, tapi filosofinya luar biasa. Ya, banyak filosofi yang akan kesini. Ini dari jalan kita belah dua dulu. Kita mulai masuk itu akan menjadi jalan hidup kita. Jalan hidup kita itu pilihan, mau kiri, mau kanan. Bebas, kita milih hidup mau positif mau negatif, mau jadi orang baik mau jadi orang jelek, itu semua pilihan, sehingga ada kebebasan kita untuk melangkah menemui Kampung Bingo, sebuah kampung yang bisa ngomong. Jadi kita bangun di Bedugul di Banjar Pemutran di Candi Kuning, ya tepatnya di ujung kampung. Nah, dari Bingo ini semua saya bangun dengan sebuah filosofi yang sederhana dari sebuah proses perjalanan hidup saya. Jalan di belah dua, pilihan hidup itu nanti sampai naik jalan terus kita akan ada tangga. Hidup kita itu step by step, jadi apa ya, kalau kita mau mencapai puncak dari bawah lah kita menapak gitu, agar tahu gimana beratnya kaki, gimana goyangnya kaki kita melangkah naik ke tangga, gimana susahnya. Itulah sebuah proses kehidupan. Nanti kita akan ketemu di Kampung Bingo. Inilah Bingo Bedugul. Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Salah satunya Made Gunada atau biasa dipanggil dengan nama Pak Made lahir di Tabanan, Desa Candi Kuning 14 Desember 1964. Adalah seorang petani sayuran yang memiliki jiwa pantang menyerah di hidupnya. Belajar dari sang ayah yang juga sebagai seorang petani, sejak kecil ia sudah akrab dengan bidang pertanian. Dirinya sempat menempuh bangku kuliah dan lulus dengan gelar sarjana ekonomi di bidang manajemen Universitas Udayana pada tahun 1992. Barulah setelah berhasil meraih gelarnya, Pak Made memutuskan untuk kembali ke kampung halaman dan kembali menjadi petani untuk mengembangkan pertanian di desanya. Kalau petani, saya kan dari kecil memang petani, bapak petani, ya kita turun-temurun petani. Tapi konsennya saya memilih kenapa jadi petani. Setelah kita tamat dulu, saya memutuskan untuk pulang kampung, untuk jadi petani, nggak cari pekerjaan ke instansi pemerintah, enggak. Nah, kenapa petani itu jadi pilihan buat saya? Karena saya ngelihat alam ini peluang, gitu, peluang yang murah sebenarnya, nggak susah-susah lagi. Kalau saya pikir begitu tamat kita bawa stop map, keliling mengelamar kan masih susah, gitu, harus ketemu ini, ketemu itu, gitu. Nah, kalau di pertanian lihat alam begini sangat mudah. Yang penting tinggal kita sendiri. Mau nggak bergerak di sana, hati nurani kita. Mau nggak kita ngelola alam ini untuk jadi petani, gitu. Nah, itu prinsip saya dulu. Kenapa saya harus terjun jadi petani, gitu. Pulanglah saya ke kampung jadi petani. Itu ceritanya dulu. Dan keputusan memang nggak mau bekerja di instansi, enggak. Artinya saya melihat alam ini sangat indah sekali dan begitu murah sekali untuk kita kelola, gitu. Makanya saya benar-benar totalitas jadi petani pulang kampung. Mengawali langkahnya sebagai seorang petani, Pak Made Gunada mulai mencoba belajar menanam berbagai sayuran serta mencoba membudidayakan lemon. Kala itu, lemon masih menjadi komoditi langka di Bali dan bisa dibilang belum ada pertanian yang secara khusus membudidayakan lemon di sana. Di sisi lain, saat itu pasar untuk lemon pun terbilang tidak pasti. Oleh ajakan temannya, Pak Made Gunada kemudian menawarkan lemon hasil pertaniannya ke McDonald's pertama di Bali pada tahun 1993. Awali dulu ya belajar kecil-kecilan, tanam sayur, mayur apa aja dulu tanam, gitu. Nah, di sanalah prosesnya. Udah seiring waktu saya coba tanam lemon di Bedugul ini yang dulu belum ada, gitu. Dari tanaman lemon saya punya, ya itu juga pasar nggak pasti ini bawa kemana, gitu. Nah, punya banyak lemon, pasar nggak punya, ada teman datang, ini panen beli lemonnya,
kenapa banyak gini nggak dijual gitu kan, belum ada pasar ya. Aku cariin pasar, panen aja, Surabaya ada gitu kan, panen 4 ton numpuk. Dijanjiin, kok nggak diambil, PO belum turun katanya, bosnya masih di Singapura gitu kan. Tunggu 2 minggu udah mulai busuk. Nah itu awalnya, busuk itulah timbul apa ya ide saya, karena saya punya lemon dulu, McDonald Bali buka itu tahun 93, ada teman datang, kenapa nggak coba ke McDonald gitu. Sana pakai lemon, ada es lemon tea-nya gitu. Di sana lah saya ngawalin dulu. Telepon-teleponan, kita HP dulu nggak ada teknologi itu ya. Kita masih main di Denpasar itu nyari wartel yang pakai koin itu. Dulu di Tuku Umar itu ingat saya pakai koin, kontaknya lagi. Mana McDonald, ngasih nyari informasi 108 kalau nggak salah ya. Kasih tahu McDonald, nelpon ke sana, angkat manajernya. Bisa nggak bawa sampelnya ke sini sebelum jam 9 malam gitu. Misalnya. Akhirnya pulang balik lagi Bedugul ngambil lemon lagi untuk bawa ke sana buat sampel malam-malam. Nah syukur sebelum jam 9 nyampe, ya namanya kita belum pernah masuk jadi supplier apa, baru nawarin pertama karena kita punya lemon, ya begitulah ini masuk langsung dibentak gitu. Wah nggak prop masuk McDonald, masa gini bawa tas kresek, bawa jaket taruh di meja gitu kan. Itu awalnya tas kresek lemon. Sering itu ya malu, minder, udah masa dibentak gitu, tapi sedikit tarik nafas gitu. Saya mau bilang, Bapak mungkin kalau profesional sering waktu, saya butuh waktu. Tapi buat saya komitmen. Dari awal saya bilang gitu, buat saya komitmen. Artinya saya janji dengan Bapak, saya udah bisa datang tepat waktu, itu buat saya udah. Nah soal lemon saya, Bapak mau terima enggak? It's okay. Yang penting saya udah nyampe, Bapak udah tahu apa sampel lemon saya gitu. Ini potong-potong lemon saya tuh, ngambil pisau dia terus potong-potong, lalu dicicipin gitu kan, waduh ini kecil gitu. Nah dalam hati saya jadi sedikit terobati mindernya tadi gitu kan, malunya, karena saya berpikir wah ini orang goblok juga kan gitu. Nggak ada lemon manis kan, lemon pasti kecil gitu. Nah sedikit terobati lah, jadi agak lega gitu. Nah terus itulah cerita awalnya, nunggu kapan katanya nanti saya telepon, nanti saya hubungin aja saya sini gitu. 3 harinya coba kontak lagi, nggak mau, masih ada katanya. Padahal yang lemon yang nyuplai itu ngambilnya ke saya, ngambilnya ke sini, dia panen sendiri, dia kualitas yang bagus-bagus gitu. Sering waktu 3 hari udah masih jadi. Sedangkan yang supplier ngambil ke saya itu waktu itu dia beli 800 di saya sini. Padahal saya tawarin di sana 500 rupiah gitu. Tetap nggak mau dibeli. Mungkin ada suatu pertimbangan lain buat mereka. Satu mungkin penampilan, waktu itu kan. Saya culun mungkin anak petani masuk McDonald kan gitu. Tapi buat saya pantang putus asa gitu. Prinsipnya saya pantang putus asa. Karena saya berharap apa yang saya kerjakan saya bisa salurkan gitu. Itu seiring waktu sekitar 2,5 bulan telepon lagi, kenapa saya nawarin lemon tempo hari, saya terima enggak? Waduh belum Pak Made, ini supplier saya masih lancar gitu ya. Lancar, orang yang suppliernya itu ngambil terus ke saya kan, lemon dalam musim gitu. Nah itu saya, kalau Bapak mau visit kebun saya boleh, saya gitu. Oh Pak punya kebun gitu? Iyalah saya punya kebun gitu. Nah sana awalnya saya jemput mereka ke manajernya, saya ajak ke sini, ngeliat lah nih kebun lemon semua nih. Udah 1 hektar nih lemon semua. Lagi buahnya bagus, kuning-kuning. Baru dia kaget, ini punya Bapak ya. Nah saya bilang gitu juga, ini Bapak saya yang punya, saya gituin, saya candain dia gitu kan. Nah itu ada yang lihat itu, baru dia ngambil keputusan gitu. Lalu saya cerita, supplier Bapak itu ngambil di saya. Kan kita secara ekonomi udah tahu lah mereka jual berapa, di sini ngambil 800, jual berapa di sana. Dengan saya cuma ngasih 500 gitu. Mungkin ada pertimbangan lain yang mereka ini. Nah sering waktu itu saya langsung dikasih suplai lemon ke McDonald. Nggak banyak waktu itu, cuma 2 kerat sekitar 40 kilo. Tapi saya bawain sendiri langsung gitu. Lemon, 2 lemon aja ke Kuta nggak dapat apalah. Nggak nilai 500 rupiah per kilo, bawa 40 dapat berapa gitu. Tapi buat saya mengawali. Itulah saya mengawali, karena saya prinsip mengawali dari kecil gitu. Nah dari kecil itulah saya berharap sih satu saat, karena saya bercermin alam itu, wah tanaman ini awalnya kecil, sekian waktu bisa jadi gede, bisa jadi berbuah, sering musim, sering waktu gitu. Nah itu prinsip itu saya bangun di diri saya gitu. Dengan 40 kilo lemon ke Kuta, ya buat bensin sama ini aja nggak nutup kan. Tapi saya harus sadari,
saya pantang menyerah gitu. Nah, sering itu mereka dari pusat datang, lihat saya dan cerita-cerita jadi motivasi buat saya gitu. Siapa yang menyangka sayuran yang terdapat dalam sajian makanan cepat saji seperti McDonald's, Burger King, Wendy's, Carl's Jr., Hoka-Hoka Bento, AW, Starbucks, dan Domino Pizza di seluruh Indonesia ternyata dipasok oleh seorang tokoh petani Bali. Dialah Pak Made Gunada, pria asal Banjar Pemutaran, Candi Kuning, Tabanan, yang sudah 30 tahun ini melakoni pekerjaannya sebagai petani pemasok sayuran ke berbagai restoran franchise seluruh Indonesia. Sering lemon, dah itu masuk saya ke kitchennya, diajak ngeliat, oh dia punya lettuce, Made punya ini nak gitu. Itu lettuce, saya nggak tahu itu lettuce itu apa waktu itu. Saya pikir itu kol gitu, udah dipotong, dicobi di store itu. Tapi saya apa lagi, saya pantang bilang nggak bisa, nggak ada gitu. Ada, saya isiin aja. Ya kalau gitu nanti kirim ya, ini saya masih ambil di Nonggo Jajar katanya. Kalau ada di Bali kan enak kita gitu. Ya saya bilang gitu. Pulang. 3 harinya minta lettuce, padahal kita nggak tahu lettuce itu apa, belum tahu lettuce itu apa. Tapi sering kebetulan aja. Nah di sini belum ada petani yang nanam lettuce, tapi di Mayungan sana di Batu Liti Timur udah ada petani mulai nanam, katanya dapat mau nyoba bibit dari Belanda gitu kan. Nah, jadi bapak saya datang dari Pasar Beringkit beli sapi, itu petani kan. Beli sapi, ngobrol-ngobrol datang di truk sama orang Mayungan itu, di sini nanam apa? Oh, saya punya ini kok nggak ada yang beli. Pas yang dia tanam itu selada lettuce itu, tapi nggak ada yang beli karena dia baru nyoba gitu kan. Pas saya diminta dari sana, kebetulan juga akhirnya, oh coba ke sana ke Mayungan, di sana ada kata bapak. Pas saya ke sana benar dia punya kebun lettuce itu, tapi belum banyak juga. Saya minta lettuce-nya, saya bilang gitu, saya mau jual. Oh ya bisa dijual ya deh, ya jual aja deh, bayar berapa aja, panen sendiri gitu. Saya tiap hari sana panen. Nah sana saya mulai cari bibit, lacak bibit, kita mulai belajar nanam lettuce gitu. Nah nambahlah kita dari lemon ke lettuce itu kan. Nah sering waktu juga di sana. Beli potong aja nanti di bedugul ya, biar di sini simple gitu, disuruh cutting kan. Dikasih saya SOP-nya, lettuce dulu panen dulu, udah tuh dikopek, dibersihin, sanitasi, cuci, cutting, sampai proses dryingnya. Gitu kan. Pikiran saya ini dikeringin gitu kan. Keringin pikiran saya waktu itu kan, ngering itu jemur di matahari gini. Saya nggak tahu itu ada mesin spinner yang mereka pakai buat ngeringin, buang airnya aja gitu kan. Ya siap gitu, kasihlah, lakukan SOP-nya, bawa sini gitu kan, di gudang kecil gitu, potong udah sampai suci keringin saya jemur tuh lettuce pakai klakat namanya kalau di sini, apa, orang jemur tembakau itu dipakai, kita jemur, layu. Habis jemur kan layu dia, waduh kok layu gitu pikiran. Cepat aja bungkus dulu, lariin ke kuda, bawa ke store, ditawain lah di sana. Ih kok layu lettuce-nya, saya bilang, saya keringin nih, jemurin. Wah bukan keringin apa, pakai jemur matahari, nih pakai gini. Diajak saya kitchen yang lihat mesin spinnernya udah gede dari stainless gitu kan. Ini pakai ini, beli, bukan ngeringin gitu, beli punya ini enggak gitu. Mana saya punya gitu. Kalau gitu bawa nih spinner saya ke Bedugul gitu, biar di store itu simple, dia tinggal terima jadi gitu kan. Saya bawa mesinnya McDonald ke Bedugul ke sini. Dan itu di rumah mau proses colok-colok nggak hidup-hidup, mati. Waduh mati, mesin orang takut juga kan, diminta ganti rugi segala macam. Habis produksi lettuce sudah basah, belum dikeringin, cepat-cepat bawa ke Tabanan, ke servis gitu, diketawain lagi di sana. Wah listrik di rumah berapa? Saya cuma punya listrik 450. Itu makannya 3.000. Itu, waduh, balikin lagi. Gitu, perusahaan ini bisa ganti kalian pakai mesin cuci ceritanya gitu. Duit nggak punya, gitu mau pinjam duit, udah pinjam duit dulu, ada PD sini, dibolak-balik gitu, mau pinjam duit buat beli mesin cuci aja waktu kita nggak ada apa-apa. Nah, dapat pinjam duit buat beli mesin cuci. Nah mulailah kita belajar proses ngeringin di situ. Gitu. Kita dididik di sana, diajarin namanya ilmunya, ada SQMS ya, Supplier Quality Management System, kalau dari McDonald. Nah di sana ada gimana kita ngelola perusahaan dengan mengolah produk-produk hasil pertanian ini. Kita ada dari JAP, Good Agriculture Practice, dari kebun kita udah diajarin.
misal pemupukannya bagaimana, pengobatannya gimana, tingkat residu pestisida biar nggak masuk, kapan kita harus stop menggunakan pestisida, kalau bisa jangan sama sekali menggunakan pestisida, tergantung cuaca kan begitu. Nah, quality kita kontrol tiap hari, di kebun kontrol tiap hari. Begitu kita masuk ke pabrik, di sana ada proses dari proses sortasi untuk memastikan kualitas bagus, ada spek, udah standarisasi mana yang boleh, mana yang nggak boleh ada benda asing. Nanti ada spek cuttingnya seperti apa, kita selalu ada record, quality-nya itu selalu kita ada record. Nah, untuk safety-nya gimana kita mengamankan produk itu bebas dari bakteri, bebas E. coli, itu ada proses sanitasi namanya. Nah, situ sampai packaging, tapi packaging kemasannya seperti apa, nanti suhunya seberapa, sayur itu untuk bisa sampai diterima store, itu kita diajarin, dididik sana, sehingga kita benar-benar jadi punya pengetahuan untuk itu gitu, sehingga kita aman, kita tahu, mereka juga nyaman gitu. Kita ada kontrol terus tiap hari, masing-masing kita masing di area kita punya QA tersendiri yang menjamin keamanan produk itu gitu. Kita punya QA manager sendiri-sendiri udah yang menangani itu. Mereka nggak melepas kita begitu aja, bahwa kebutuhan mereka bukan hanya produk aja. Mau saya pegang 5D bukan hanya untuk lettuce aja. Nah, kepala kita juga diisi dengan sebuah pengetahuan gitu kan, ilmu yang berkembang, teknologi. Nah, kita dididik di sana. Kadang-kadang kita dipanggil ke Jakarta, diajak duduk meeting gitu, diajarin, dan ini ada ilmu gini yang benar-benar untuk pengolahan makanan akan seperti ini, berkembang seperti ini. Kita dididik di sana, diajarin. Nah, setelah diajarin, kita dikasih ilmunya, kita balik, kita terapkan di pabrik, terapkan di kebun. Nah, dari situ pengawasan mereka kita diaudit, kita rutin diaudit, kita 6 bulan, setahun tetap diaudit. Nah, kalau misalnya nggak lolos, masih belum paham itu, kita tetap dipantau, kita harus ada perbaikan. Gitu juga gimana ngelola itu sampai benar-benar produk yang sampai ke restoran mereka itu safety, itu artinya aman untuk dimakan, untuk dijamin bebas E. coli, yang gitu-gitu, bakteri, mikro, bebas benda asing. Nah, itu ada proses di kita, rangkaian proses di pabrik itu dimana kita ngelola pabrik harus benar-benar bersih, GAP, GMP-nya kayak apa. Nah, itu kita memang dididik, dan mereka mau mendidik kita bahwa mereka tidak melepas kita hanya untuk barang aja. Nah, sehingga dari situ keunggulan saya rasa kita punya pengetahuan, sama-sama jalan, restoran mereka aman, karena kita continue supply-nya jalan gitu. Berkembang McDonald, tapi kembali ke komitmen saya bahwa saya nggak boleh bilang nggak bisa, saya nggak boleh bilang nggak ada. Mereka percaya sama kita gitu kan. Walaupun kita nggak bisa, tapi kita harus bilang bisa. Tapi setelah itu baru mikir, baru bingung nih di belakangnya apain, tahu tak atik segala macam, kita mulai akhirnya ketemu, kita ada usaha gitu kan, pantang menyerah, kita harus benar-benar kejar apa yang kita inginkan gitu. Tetap secara konsep, saya dari sana mengawali dengan kecil, ngirim 2 kerat 40 kilo, saya bercermin ke alam, lihat alam itu mulai tumbuh dari kecil besar, dijadikan konsep prinsip saya gitu, sehingga apapun yang saya lakukan, saya mulai dari konsep kecil tuh gitu. Saya kenali dulu di mana saya kecimpung, saya pertanian, saya kenali pertanian, saya belajar pertanian, saya belajar budidaya, saya belajar pengolahan. Nah, kalau udah saya paham dikit, baru saya mencintai kerjaan itu. Artinya saya membuat yang terbaik untuk itu gitu kan di sana. Dan saya memang melaksanakan itu dari A sampai Z-nya, dari pembibitan, dari penyemaian, pengolahan hasilnya, pasca panennya kayak apa, distribusinya bagaimana. Nah, totalitasnya di sana jadilah gitu. Nah, seiring waktu itu tantangan sih banyak sebenarnya. Yang motivasi diri saya itu banyak sekali yang saya dapat dari situ gitu. Dan kita dididik di sana untuk dimenali pertanian. Itulah keputusan saya mengapa saya harus jadi petani gitu. Karena petani itu kita negara agraris. Yaitu orang-orang akan semua makan dari hasil pertanian. Kalau kita mau berbuat di sana, saya yakin pasti hidup. Dan mungkin akan terpatahkan jika kalau orang petani itu identik dengan kemiskinan. Ya, karena kliknya belum ketemu sebenarnya, totalitasnya mereka belum tahu. Coba mau totalitas, kenali dulu
Itu hubungan kita regulasi dengan pemerintah yang udah banyak tahu informasi gimana, apa yang harus ditanam daerah sini, pasarnya kemana, saya rasa sih jalan gitu semuanya gitu. Seiring dengan berkembangnya McDonald's, begitu pula dengan permintaannya untuk memasok sayuran, hingga dirinya memasok kebutuhan sayuran untuk McDonald's seluruh Indonesia. Barulah sekitar tahun 2002, franchise restoran cepat saji lainnya juga mulai masuk ke Indonesia. Made Gunada sebagai salah satu pemasok yang sudah dipercaya sebagai pemasok di McDonald's juga dilirik oleh restoran-restoran ini. Seiring waktu saya mulai masuk ke brand lain itu sekitar Burger King itu di tahun 2000, 2002 mereka masuk Indonesia, artinya udah kenal kita yang udah punya safety quality continue. Banyak AW yang mungkin dulu suppliernya nggak bisa continue, ngelihat kita yang bisa continue supply beralih ke kita gitu. Kayak Wendy's juga, kita punya pickle unggulan yang sebelumnya mereka masih import, kita udah bisa buat pickle acar timun itu ambil ke kita gitu. Banyak apa yang udah kita buat dan menjamin dengan kita komitmen ya pada mereka pada masuk. Kayak Domino Pizza sekitar 4 tahun lalu dia masuk Indonesia, jauh-jauh udah McDonald's Domino's kan buka di Indonesia, kemarin siap ya gitu. Buat saya ya selalu siap karena itu peluang, kalau saya bilang nggak siap peluang hilang kan gitu. Brand-brand asing masuk, mereka mau simpel kan, siapa yang udah kenal quality, kenal safety dan paham punya komitmen, tinggal dicari orang, dicari brand-brand itu. Dan banyak sekarang brand-brand asing yang udah siap pegang, banyak brand-brand asing. Kita udah pegang Burger King, kita seluruh Indonesia juga, Domino Pizza, AW, Wendy's, Hopbank, Starbucks, Carl Junior yang kita pegang ke Jakarta, ada lagi Wingstop, Capcom, banyak brand-brand. Rata-rata itu brand-brand asing semua yang benar-benar mengacu kepada safety dan quality kita punya hasil pertanian. Itu yang dicari sekarang. Nah, seiring perjalanan itu, kenapa saya benar-benar konsen di sana? Saya benar-benar belajar dari alam. Saya kenali alam, saya kenali pertanian. Sehingga buat saya nggak ada rasa jangan malu jadi petani gitu kan. Yang penting kita berbuat terbaik untuk di sana, dan saya yakin peluangnya luar biasa sekali. Nah, itulah yang membawa perjalanan saya dari benar-benar tidak ada apa-apa dan sekarang bisa saya menikmati. Bukan sukses ya, kalau sukses itu ukuran saya sih apa yang saya perbuat dan bisa saya nikmati itu sudah sukses gitu. Tidak ada, karena saya tidak pernah ada suatu obsesi yang buat saya misi, enggak. Saya jalanin aja, saya pelajari, saya tekuni, saya totalitas dan jadi gitu. Sehingga saya paham dunia pertanian terutama di hortikultura ini dari A sampai Z-nya lah saya paham. Nah, artinya secara distribusi itu tinggal, apalagi sekarang ada teknologi udah berusaha membantu kita untuk berbuat bagaimana menjaga kualitas produk itu lebih bagus dalam jangka panjang, itu terjadi gitu. Nah, kalau tantangannya juga banyak banget yang menginspirasi saya untuk ini. Sering ketemu teman dulu awal-awalnya malu, minder, ya udah biasa lah awal kita. Gimana kalau masa itu kan kalau udah terjun jadi petani rasanya udah gimana ya, udah dicap udah ya kelas bawah lah, nggak ini, tapi kita lakukan. Tapi seiring itu banyak celetukan teman yang bisa menginspirasi kita. Banyak ketemu teman yang udah kerja bagus, mungkin posisi jadi QA manager, cerita gitu kan. Kita takut, dikasihlah disupport kita di sana. Jangan takut jadi petani itu, dan benar-benar ilmu udah kelola sendiri, memanage sendiri, itu luar biasa. Timang saya jadi ceritanya kerja sama orang. Saya kuliah S2 sampai ke Jepang, pikiran saya, ilmu saya dipakai orang, saya nggak bisa mengaplikasikan untuk diri saya. Saya pakai dasi, ibarat tali gembala gitu. Tapi itu semua jadi motivasi saya gitu, membuat saya semangat bahwa saya nggak takut lagi jadi petani gitu kan. Lagi dia cerita bahwa suatu saat brand-brand asing itu kalau tanpa beli Made mungkin mereka nggak akan jalan, karena perusahaan tanpa supplier, tanpa produk yang beli Made hasilin, mereka nggak akan jalan. Sehingga ayo kita sinergi bangun dan mau belajar gitu. Itu semua jadi motivasi. Artinya rasa takut, rasa minder, rasa malu untuk jadi petani akhirnya hilang gitu kan. Sehingga kita selalu menggali, apalagi sekarang perkembangan zaman ini kan banyak bibit-bibit masuk baru.
artinya kita bermain produk-produk eksklusif yang kayak brokoli apalah macam-macam. Untuk bedugul ini kan hampir 90% untuk kebutuhan hotel-hotel di Bali, semua restoran Bali disupport pressnya hampir dari bedugul semua. Nah sekarang belakang mungkin sekitar 3 tahun terakhir udah mulai dari Kintamani gitu kan. Kalau bedugul dari awal-awal hotel berkembang di tahun 85, 86 itu kan semua dari sini, ada strawberry. Sehingga peluang alam bedugul ini menjanjikan buat saya gitu. Sehingga saya nggak boleh diem, nggak boleh terpaku dengan situasi gitu. Saya ikutin perkembangannya. Nah di situ saya dididik untuk belajar mengelola pertanian dengan quality yang bagus, safety keamanan pangannya bagaimana, karena ini produk makanan jadinya sekarang pada pasar-pasar brand-brand asing itu ngejar-ngejar kita dan peluangnya masih banyak. Nah di sini dibutuhkan sebuah komitmen. Kalau kita nggak komitmen ya pasti nggak bisa, karena secara continue supply kalau besok kirim lusa nggak bisa kirim kan semua akan terganggu. Sales mereka akan terganggu, kita juga gimana itu nggak ada kepastian. Nah syukurnya dengan brand-brand asing yang udah kita pegang itu ada komitmen. Nah bagusnya juga dari perputaran uangnya juga bagus akhirnya gitu, mereka nggak berani main-main. Kalau mereka main-main pembayaran, kita stok supply kan mereka juga nggak jualan gitu. Nah itulah seiringnya, sehingga saya memutuskan saya tidak takut jadi petani, saya tidak malu jadi petani karena alam ini luar biasa menjanjikan, apalagi negara kita agraris. Yang penting kuncinya kita mau nggak berbuat totalitas di sana, mau nggak belajar di sana. Hingga saat ini, pertanian Pak Made Gunada tersebar di beberapa titik di Indonesia. Mulai dari area pertanian di Bedugul Tabanan untuk memasok kebutuhan di Bali, pertanian di Kota Batu Malang untuk memasok kebutuhan di Jawa Timur, area Cipanas untuk kebutuhan di Jabodetabek, hingga terdapat juga untuk di pulau-pulau lainnya, seperti di Batam, Medan, Balikpapan, dan Manado. Khusus untuk kebutuhan acar atau pickle berpusat di pertaniannya di Bedugul. Ini kan produk press itu kayak lettuce press. Kalau pickle-nya memang saya produksi full di Bedugul. Artinya saya memanfaatkan petani-petani ini, karena ini kan bisa setelah kita proses bisa tahan lama. Tuh sampai setahun shelf life-nya kalau udah kita melalui fermentasi. Nah sedangkan yang produk-produk pressnya lettuce, seledri, daun bawang itu kita masing-masing area. Karena kalau kita kirim dari Bali ke Jawa nanti di jalan riskan gitu. Kenalannya nanti chiller mati di jalan, produk kita rusak. Nah kita bangun di sana. Kita ada 3 plant, 3 pabrik. Bali ada di Bedugul sini, yang 2 ada di Batu Malang untuk area Jawa Timur, yang 3 ada di Cipanas untuk area Jabodetabek, yang untuk keluar pulau juga remote island, Batam, Medan, Balikpapan, Manado semua untuk mengisi dari sana. Nah petani-petani yang kita ini kita manfaatkan petani di sana, petani lokal kita bina, kita sebut plasma. Yang mau kerjasama sama kita bina dulu, kita didik dari proses pembibitan, dari pengenalan bibitnya apa yang dipakai, pemupukannya gimana, perawatannya gimana. Nanti sampai pasca panen masuk ke kita punya pabrik. Nah kita ajak dia komitmen, kita ajak hitung-hitungan HPP-nya di kebun segini, nanti kita akan jual segini, kita keterbukaan. Nah itu yang membuat kita jalan sampai sekarang. Kita tidak menganggap bahwa mereka, oh petani, oh kamu kelas rendah, nanam itu aja, nanti kalau ini nggak bisa gitu. Enggak. Kita akan didik mereka sampai kita ajak menghitung. Itu yang kita manfaatkan. Banyak petani-petani kita nyebar sekarang. Kalau Bali ada di kisaran Bedugul, Kintamani, Belok, Belantih itu. Kalau di Jawa Timur ada di Batu, Ujon, Jurang Kuali ada. Kalau di Jawa Tengah ada di Kopeng. Jawa Baratnya Lembang, Garut, Pangalengan, Cipanas, petani-petani kita nyebar di situ untuk memenuhi kebutuhan kita kan sayur itu. Dalam perjalanannya tentu Pak Made melewati banyak lika-liku. Salah satunya yakni tuntutan untuk memenuhi kebutuhan 40 ton sayuran dalam sehari, meski di musim yang tidak cocok untuk tumbuhnya tanaman tertentu. Namun hal tersebut dapat diakali, seperti penerapan metode shading agar tanaman selada tetap tumbuh meski cuaca tak mendukung dan continue supply tidak terganggu. Nah memang kalau kita di pertanian itu cobaan tantangan terbesarnya adalah alam. Alam yang memang, karena apa? Karena alam itu kita tidak bisa kendalikan. Kita tidak bisa nyuruh mereka besok jangan hujan lah gitu kan. Nggak bisa, besok kemarau lah, nggak bisa. Kadang-kadang tanpa diduga ini cuaca bagus, ntar lagi hujan. Nah di tanaman sayuran itu yang kendala.
Tapi sering waktu dari pengalaman kita juga, kita kan ngikuti ada teknologi yang kita ini. Kalau musim hujan kita pasti ada tambahan investasi kayak membuat shading atap plastik gitu kan. Nah itu bisa terselamatkan. Kalau proses pemupukan dan ininya sama. Kita ada investasi, artinya ada sentuhan lain yang harus kita kerjakan dengan mengakalin cuaca itu, sehingga continuous supply itu jalan terus, nggak boleh nggak ada. Dan dari pola tanam kita udah punya proyeksi, artinya nih bulan November Desember akan hujan, berarti kita akan angkat penanaman kita akan naik. Kita akan naik mungkin sekian persen, 20% kita naikin gitu. Karena kita akan udah tahu pasti akan ada kegagalan sekian persen gitu. Sehingga continuous supply dan volumenya jelas, nggak terganggu. Menjadi petani saat ini masih diidentikan dengan pekerjaan yang bergulat ke tanah, kotor, dan tinggal di desa. Bahkan stigma yang melekat pada petani sebagai orang miskin juga masih terdapat di masyarakat. Apalagi saat ini banyak fenomena anak muda lebih memilih untuk bekerja di pariwisata atau perbankan daripada menggeluti profesi menjadi petani. Akibatnya pertanian di daerah menjadi tertinggal karena para anak muda merantau. Padahal petani merupakan pecinta alam yang sejati. Kenapa selama ini dianggap orang petani itu miskin ya? Karena satu, melihat kehidupan di pertanian itu bergelut dengan tanah. Mungkin secara ini dulu visualnya kita lihat, kalau udah namanya petani pasti kotor lah kan begitu. Mungkin secara hitung-hitungan penghasilannya pas-pasan. Nah kalau saya lihat itu sebenarnya bisa diatasi gitu. Nah oke, kita di pertanian kotor gitu kan, sore-sore nggak apa kan, kita harus sekali-sekali mejeng juga kan begitu, jangan jadi petani yang benar kotor. Nah sedangkan dari hasil pertanian saya rasa nggak ada sebenarnya, cukup lah. Nah kenapa orang memandang petani itu miskin? Mungkin dilihat dari pola pikir dulu ya. Kalau petani kan kebanyakan tidak ambisi, jadi kepala saya punya rumah yang udah bisa tempat tidur satu keluarga nyaman udah cukup gitu, nggak pengen buat rumah tingkat gitu kan. Mungkin pandangan orang dari sana. Sehingga petani kadang rumahnya masih biasa-biasa aja. Secara yang dilihat mata aja dulu mereka pikirkan, tapi mereka nggak tahu tabungan mereka berapa di bank kan, nggak ada yang tahu yang gitu-gitu. Sehingga nggak pantas lah petani bilang miskin. Udah itu kenapa identik dengan kemiskinan? Mungkin secara pas-pasan ya dengan hidup di desa kan, punya ubi makan ubi gitu kan. Mereka jarang ke kota, nggak pernah makan burger gitu. Bilang wah kamu nggak makan, nggak milenial nih, nggak bisa makan burger, kamu miskin. Itu menurut saya sih enggak. Sebenarnya asal petani itu mau kerja, punya lahan, walaupun nggak punya lahan, misalnya punya modal dikit, kita bisa kerja sama yang punya lahan, kita bisa kontrak. Nah yang mengendala petani itu kadang masih terombang-ambing kan di harga. Fluktuasi harga itu kadang-kadang kalau di pasar, harga sayur bisa naik turun, nggak ada kepastian. Makanya saya belajar dari sana juga sebenarnya. Kalau dulu kita nanam cabai, semua orang nanam cabai, bawa pasar nggak ada yang beli. Akhirnya kan benar, secara untuk nutup modal juga nggak ini. Nah, saya rasa di situ perlu peran pemerintah, artinya gimana menjaga stabilitas harga di petani. Nah, kalau petani bedugul saya rasa sih udah nggak ngaruh itu ya kalau petani bedugul, karena memang produk-produk eksklusif mereka sayur mayur itu udah benar-benar untuk kebutuhan para eksklusif juga di hotel-hotel gitu kan. Nah, kenapa miskin? Sehingga kadang-kadang banyak yang ngeluh, oh tanam ini nggak ada yang beli gitu kan, nggak ada yang jual, karena produksi itu mereka nggak bisa kendalikan. Nah saya belajar dari sana juga sebenarnya gitu kan, sehingga saya mencari pasar yang pasti, apa yang harus saya tanam dan volumenya jelas, harga tidak terombang-ambing. Sehingga saya benar-benar jadi petani, udah saya totalitas jadi petani, saya dapatkan itu gitu. Nah sekarang petani-petani yang nggak terpola kan kadang-kadang tergiur, harga cabai mahal ikut nanam cabai. Sehingga saya rasa pola pikir itu yang harus diubah, nah di bawah pembinaan pemerintah gitu. Kalau misalnya kita udah tahu, pemerintah kan udah membaca statistiknya, misalnya Bali kebutuhan cabai sebulan sekian ton. Nah harga cabai di mana, mungkin pemerintah akan turun ke sana, oh, kamu harus produksi cabai dalam bulan ini segini, yang lain jangan ikut-ikutan, kasih produk lain kan gitu. Kalau saya rasa itu disinergikan pemerintah, petani, dan kondisi pasar, saya rasa sih nggak bakal ada petani miskin, nggak bakal ada. Apalagi negara kita ini negara agraris, sedangkan daerahnya daerah pertanian, kok petaninya yang miskin gitu kan.
nggak benar juga kan. Seharusnya ke negara agraris, menghasil pertanian, kita bergelut di pertanian, petaninya yang harus kaya-kaya kan, begitu harusnya. Nah itu yang masih kadang-kadang ya jadi kendala, tapi menurut saya ke depan nggak bakal ada petani miskin, asal pemerintah itu mau benar-benar ngasih data yang bagus, ngasih penyuluhan yang bagus ke masyarakat, artinya nggak jor-joran, nggak ikut-ikutan, cari pasar yang pasti-pasti. Kita kan udah tahu lah, kayak kul di Bali itu tiap hari anggap per orang makan kul 1 kilo, kita udah bisa tahu berapa harus nanam. Pemerintah yang lebih tahu data statistiknya itu. Terjunlah Bina Petani, kasih penyuluhan, tidak ikut-ikutan gitu. Padahal saya kalau ke depan jangan aja jadi petani ikut-ikutan, nggak mungkin miskin kok. Bisa kita mau bekerja dan tidak malas gitu. Jadi anak pertanian menjadi pegawai bank, menjadi pegawai hotel gitu ya. Nah kalau saya lihat sih mereka awalnya ambisi di pertanian gitu, tapi sebenarnya di bank kan juga dipakai sih, ilmu itu dipakai di mana-mana ya, untuk sebuah analisa misalnya sebuah pertanian gitu kan. Nah mungkin mereka belum terbangun jiwanya, mungkin gengsinya masih lebih gede gitu ya. Jadi gengsi, karena sekarang itu kan jadi petani benar-benar gengsi, malu saya jadi petani gitu. Saya untuk ngawalin gitu, saya ngalamin itu kan, jadi petani aduh malu. Pasti kalau udah ngomong petani, denknya pasti terjun ke desa, ke kampung, main bergelut dengan tanah, kotor, jorok kan begitu. Sementara kan itu yang terbangun. Mereka nggak ngelihat kalau pertanian itu seperti apa gitu kan. Kalau kita udah mencintai alam, sedangkan kembali ke alam itu buat saya luar biasa. Itu akan membangun mental kita jadi tangguh. Paling nggak banyak inspirasi yang akan kita dapat. Akhirnya kita berbagi dari hasil-hasil pertanian gitu. Yang penting sekarang hilangkan rasa gengsi jadi petani itu gitu. Sebenarnya itu yang mungkin mengawali malas jadi petani, padahal mereka punya tanah. Ya lain halnya kalau nggak punya tanah ya milih jurus pertanian. Kerja di bank sih ilmu kepake, pasti kepake di mana, ilmu itu kan bisa dipakai di mana-mana. Tapi secara dalamnya mungkin mentalnya harus dibangun. Jangan malu jadi petani dulu. Kita harus kenali. Kalau saya dulu awal ngapa saya milih jadi pertanian dari tamat saya dari ekonomi dulu di Dayana. Saya memang jasa saya juga nggak saya fotokopi gitu kan. Habis lipat saya langsung pulang, karena saya udah secara prinsip saya udah tanamkan di diri saya. Karena saya ngelihat alam itu murah, semua ada di alam. Lantas kenapa kita harus bawa stok map keliling kemana-mana, belum nanti masuk sini ditolak, bikin stres gitu kan. Saya kembali aja udah alam, saya mainin alam, saya coba mencintai alam, dan saya buktikan kecintaan saya itu jadi petani gitu kan. Nah mungkin anak-anak muda sekarang yang terutama yang milih pertanian gitu, sedangkan sekarang pengolahan pabrik-pabrik pengolahan pangan agro itu kan luar biasa. Kenapa nggak ke sana terjun gitu, hasil pertanian apa? Tapi sekarang cabai, misalnya cabai murah, itu kan bisa diolah, jangan dibuang-buang. Nah, kan anak-anak pertanian yang bagian pangan yang punya itu, gimana ngolah bikin abon cabai, kayak bubuk cabai, saus cabai segala macam. Apalagi di Bali belum ada perusahaan-perusahaan itu, semua masih dari Jawa gitu kan. Sehingga banyak peluang yang bisa kita garap, terjun ke kebun, bina petaninya, yuk nanam cabai, saya akan bangunin kamu pabrik saus cabai misalnya kan gitu. Kita udah bisa menghitung kebutuhan saus di Bali berapa gitu. Sekarang masih dibesarkan, kita dijajah dari ABC segala macam kan gitu. Makanya peluangnya masih banyak sebenarnya. Cuman ya mentalnya dulu, mentalnya yang udah takut duluan, karena mereka ngelihat visualnya aja jadi petani kotor, jorok di kampung, ngapa-ngapain gitu kan. Kan nggak harus jadi petani berdasi sih, nggak, paling kita dari sarjana pulang kampung bangun lihat peluang apa yang ada, mereka pasti udah ngelihat peluang. Banding anak kampung, bina teman-teman di kampung, ajak bikin apa kayak kelompok petani apa, cariin pasar, itu kan bagus juga. Sore-sore ajak nongkrong ke mall kan bagus juga kan, jadinya sinergi gitu. Jangan awal-awal udah ngebangun diri harus jadi petani, malu, minder, takut akan miskin. Saya enggak, itu yang harus dihilangkan dulu gitu. Sehingga mungkin ya perlu diajak diskusi, seminar-seminar dengan para para tokoh-tokoh yang mungkin yang udah berkecimpung gitu, sehingga biar mentor mereka nggak stuck gitu, jadi takut jadi petani itu. Kalau mereka, dan saya ngalamin sendiri dari nol, dari duit nggak ada, dari nggak punya apa-apa, saya bisa merasakan apa yang saya cintai di pertanian itu bisa sampai sekarang gitu. Dan saya bisa berbagi dengan banyak orang.
Dan kalau pikir-pikir sekarang dari harapan saya, sehari kita kan udah ngasih jutaan orang makan hasil karya saya kan, begitu kan, berbangga juga kita gitu, walaupun dari pertanian. Nah setiap hari orang ngantri-ngantri di Burger King, di McDonald, itu berapa juta orang tiap hari di seluruh Indonesia gitu kan. Itu semua menghasil karya kita, jadi kebanggaan yang luar biasa. Kita jangan pandang bahwa kotornya, kalau kotornya pagi-pagi saya pegang sabit, pegang cangkul, cabutin rumput kan kotor jorok juga gitu. Tapi kalau sore-sore udah saya ngibur kan enak, nggak identik petani itu harus kotor, harus jorok. Karena peluangnya luar biasa, konsep kepengolahan banyak sebenarnya gitu. Jadi para anak muda, sarjana-sarjana pertanian kalau bisa dan haruslah bangun pertanian, negara agraris, jangan bangun bank gitu. Gitu. Bangun pertanian nanti kerjasama sama bank kan gitu, butuh modal kan gitu. Yang di sana biarlah jurusan akuntansi segala macam ekonominya. Malah saya yang salah jalur kali dulu. Saya ekonomi manajemen, tapi saya memutuskan tekad saya harus jadi petani. Tapi manajemen itu akhirnya berguna buat saya gitu, karena dimanapun manajemen berguna. Di keluarga akhirnya saya coba memanage dunia pertanian, berhasil juga gitu, berhasil, nggak fatal. Nah, jangan takut. Dalam hidupnya, Made Gunada memiliki konsep hidup tersendiri, yakni kecil toh, yang sebenarnya merupakan plesetan berbahasa Indonesia dari strategi ilmu manajemen yang dipelajarinya, yakni planning, organizing, actuating, dan controlling. Strategi ini kemudian ia maknai ulang sebagai kecil toh, yang berupa singkatan dari kenali, cintai, laksanakan, dan totalitas. Itu dari awal saya ngambil sebuah keputusan bahwa saya harus kembali gitu. Saya melihat kalau saya bermimpi besar saat itu mungkin keadaan yang nggak memungkinkan, karena memang saya orang nggak ada, keluarga nggak ada. Itu saya melihat tanaman saya tumbuh, saya tadi dari kecil, dari bibit, dari satu biji gitu kan, tumbuh, saya rawat, saya ini jadi sayur yang siap makan dan dipanen. Saya lihat juga tanaman-tanaman buah dari biji kecil mau jadi berbuah. Saya insting saya terbangun, wah benar-benar ini orang tumbuh sampai berhasil itu dari kecil dia gitu. Kalau saya awal-awal udah besar kan nggak mungkin gitu kan. Nah dari sana saya belajar gitu, kecil tuh gitu. Nah saya belajar manajemen di Udayana, itulah saya konsep dengan sebuah manajemen gitu. Planning, organizing, executing, dan controlling kan begitu. Sederhana hanya saya plesetkan jadi kecil tuh, sehingga saya jadi prinsip hidup kecil tuh gitu. Saya memang orang kecil, dan itu saya ngeliat proses tumbuh itu dari kecil. Nah kecil tuh buat saya, kecil kenali, kenali. Nah gimana saya mau berkecimpung, saya memutuskan diri jadi petani, saya kenali dulu. Alam saya, lingkungan saya di Bedugul seperti ini. Ya, diri saya udah tekad jadi petani, saya kembali. Saya mengenali diri saya dulu. Saya harus belajar pertanian itu kayak apa. Di sini hortikultura, sayur-sayur saya pelajari. Saya kenali dulu lahan itu. Nah, udah saya kenal, saya cintai. Kalau nggak saya cintai kan mungkin udah saya kenal, abaikan aja, lain-lain lagi deh. Nggak konsen di sini, nggak konsen di situ. Saya belajar mencintai alam. Saya belajar mencintai dunia pertanian. Dan saya memberi terbaik, artinya saya ngerawat, belajar. Saya pasca panen yang bagus gimana. Nah udah saya tahu itu, itulah yang saya laksanakan. Kecil, kenali, cintai, laksanakan gitu kan. Kalau saya cuma mengenali tanpa mencintai atau mencintai tanpa kenal kan cinta buta gitu kan, ngawur jadinya. Sehingga proses itu saya urutkan gitu. Saya kenali totalitas. Sehingga setelah saya laksanakan, dan totalitas. Saya bekerja nggak main-main gitu, nggak setengah-setengah. Ini yang saya tekuni, saya harus tekuni, saya harus tahu dari A sampai Z-nya gitu. Saya pelajari, ilmu saya pelajarin, saya minta tunjuk teman-teman yang udah bisa, saya sharing, saya ngomong, itulah bisa ngomong akhirnya. Saya sadar, oh saya nggak sendiri, saya dapat celah sesuatu karena sepatah omongan orang. Saya bisa tahu peluang yang bagus karena sepatah kata seorang gitu. Sehingga konsep hidup saya kecil tuh gitu. Saya mengenali, saya mencintai, saya laksanakan, dan saya totalitas apa yang saya lakukan. Dan dengan totalitas itu akhirnya komitmen lah, akan tumbuh komitmen. Artinya cermin kejujuran itu kan, komitmen itu cermin kejujuran. Jujur pada diri sendiri, jujur pada orang lain, jujur pada teman bisnis. Akhirnya itu yang akan membawa kita jadi bisa dipercaya sampai kapanpun. Kalau sekali kita nggak jujur, sekali kita nggak komitmen, itu akan fatal buat saya gitu kan. Nah itu terbukti apa yang udah saya bangun dengan brand-brand asing itu. Mereka percaya dengan saya, dan sekarang yang saya lihat, yang dibayar bukan produk saya, bukan lettuce saya aja, tapi komitmen saya yang dibayar mahal sama mereka kan begitu.
komitmen. Nah, untuk membangun komitmen itu dasarnya dari kita mengenali dulu, kita mencintai, kita berani melaksanakan walaupun sakit, walaupun kotor, walaupun jelek gitu kan. Tapi totalitas di sana akan ketemu. Susahnya di mana, enaknya di mana, kita temu sehingga kita benar-benar bisa memanage. Bahwa inilah saya gitu kan. Nah, kalau udah totalitas, buat saya itu sebuah komitmen. Komitmen adalah cermin kejujuran. Kalau kita udah jujur, aman. Sampai kapanpun saya rasa nyaman kita hidup gitu kan. Walaupun petani, akhirnya nyaman-nyaman juga kan begitu. Awalnya seorang tua nggak mendukung saya terjun jadi pertanian, enggak. Malah mereka sempat marah-marah, kenapa kamu pulang nggak mau kerja, gitu kan, nggak mau kerja di instansi, kenapa harus milih jadi pertanian, malah marah-marah mereka. Nah, tapi secara prinsip saya harus jadi petani, saya membuktikan. Tapi marah-marah orang tua saya itu bukan buat saya putus asa, buat saya menjengkel, enggak. Akhirnya saya buat saya jadi malu sama orang tua saya gitu kan. Akhirnya saya pengen membuktikan bahwa saya jadi petani, saya akan buktikan inilah saya. Apa-apa biar orang mungkin kerja di kantoran, kerja instansi pemerintah, gajinya bagus, oke lah saya mulai dari nol aja jadi petani gitu. Tapi saya bisa membuktikan pada orang tua saya, artinya bahwa keberadaan petani itu tidak identik dengan bahwa harus kotor seperti mereka, harus miskin seperti mereka. Itu saya merubah mindset mereka. Nah, setelah mereka tahu bahwa apa yang saya lakukan itu benar-benar saya totalitas dengan kecil tuh, ya mereka mensupport saya gitu. Support ya, dididik kita, kamu harus ulet, tekun, cari pasar lagi kemana, ya, ajak anak-anak lingkungan di sini untuk gabung belajar bekerja ya gitu. Support keluarga pertama yang akhirnya mensupport, walaupun awalnya menentang, tapi tentangan itu membuat diri saya, hidup saya istilahnya jengah gitu loh. Jengah, saya malu, tapi istilahnya malu saya tidak diam. Saya bergerak dengan totalitas. Kecil tuh kembali, karena saya sudah tanamkan diri saya dengan kecil tuh. Saya mengenali, saya mencintai, saya laksanakan dan totalitas. Nah, setelah mereka tahu bahwa keberadaan dan peluang itu ada, akhirnya saya disupport habis-habisan dari mereka, baik dari modal awal, bapak punya tabungan dikit ditarik, nih loh buat nanam ini gitu, yang kita nggak ada apa-apa yang gitu. Akhirnya lingkungan juga di sini akhirnya mungkin kalau saya sih nggak perlu dilihat sebenarnya, kan hampir orang nggak bakal tahu. Mungkin teman-teman yang makan di McDonald, di mana di Burger King nggak bakal tahu siapa sih yang ininya, padahal hanya petani kecil di Bali gitu, di Bedugul, nggak ada orang tahu gitu kan. Karena buat saya prinsip saya nggak perlu dikenal, saya nggak perlu dilihat, tapi yang penting saya berbuat gitu. Saya berbuat dan apa yang saya perbuat dan memang bermanfaat untuk orang banyak. Ya, buat anak-anak muda, terutama yang masih energi ya, milenial, terutama di dunia pertanian, buat saya jangan takut, jangan malu jadi petani, karena petani itu luar biasa. Bagi saya, petani itu adalah pencinta alam sejati gitu. Karena kalau nggak kita mencintai alam ini, siapa lagi? Pasti harus kita berbuat. Jangan malu, jangan takut, jangan ragu, jangan minder. Karena alam ini penyayang sebenarnya, pemurah. Apa yang kita mau di alam ada. Kalau kita bergelut di sana, paling nggak secara jiwa-jiwa kita juga akan tenang, akan terbangun. Ekonomi jamin deh. Dengan pertanian di Indonesia nggak bakal bikin kita nggak makan, kita siap jadi petani-petani yang kaya. Artinya kaya materi ya, kaya pemikiran oke, gitu. Dan sehingga kita harus jadi generasi kalau udah kaya harus siap berbagi gitu. Akibat dari pandemi, arus pariwisata pun menurun dan berdampak besar pada para petani sayuran. Di daerah Bedugul sendiri, 80% pertanian yang digunakan untuk memasuk kebutuhan pariwisata seperti hotel dan restoran pun ikut terdampak. Dampak ini juga dirasakan Pak Madi Gunada yang terpengaruh oleh tutupnya beberapa cabang restoran cepat saji akibat COVID-19, sehingga pola produksi pun ikut menurun. Kalau sekarang kita ngelihat dan pandemi ini kan, terutama Bali ya, Bali hampir di Indonesia. Karena kalau pasar saya ini kan hampir semua restoran brand internasional yang udah pada dikenal ya, di Jakarta, di Bali, di hampir kota-kota besar Surabaya. Nah, ujung-ujungnya produk saya kan ke sana. Hasil pertanian ini ke sana. Dan di Bali khususnya lagi, hasil pertanian Bedugul ini hampir 80% sasarannya hotel pariwisata gitu ya. Dengan isu Covid ini, pariwisata lesu, benar-benar ada sampai yang tutup. Ya, berdampak juga terutama ke penjualan produk ya. Mereka udah nanam, airnya nggak laku, pada kebuang.
gitu. Nah kalau saya sendiri kemarin nyiasati banyak produk-produk saya yang artinya yang udah terpola tanam nggak kepanen karena nggak kebuang. Ada sih beberapa kita bagikan ke teman-teman yang butuhkan gitu kan. Kita support di sana. Sampai kemarin kayak lettuce itu ada saya kirim ke Pelaki buat dikasih monyet gitu kan. Kasihan juga di sana gitu. Nah memang down ngerasa petani ini dengan situasi COVID ini di pertanian itu banyak hasil-hasil yang tidak tersalurkan. Tapi saya lihat banyak juga udah para sahabat-sahabat ada buka pasar rakyat yang gitu-gitu, sehingga kumpul di sana bisa dibeli murah. Tapi yang penting tersalur ada juga. Dan ada juga kemarin mau kerjasama sama kita sekedar daripada pakai sarimi gitu, Indomie, sayur aja deh gitu. Ada yang minta gitu sehingga petani jadi terbantu gitu. Nah sehingga muncullah ide-ide yang kreatif juga banyak, sehingga mungkin yang supplier yang main volume besar kemarin nyuplai, mereka buat online kecil-kecilan dengan 10 ribuan pak ya, sedikit terbantu lah. Tapi kalau secara global turun memang turun kita di pertanian ini dari sisi omset, dari sisi penghasilan jadinya terasa down gitu. Tapi mudah-mudahan ini tidak lama lah, sehingga pulih kembali pastilah. Karena hasil-hasil pertanian ini kan dibutuhkan dan untuk makan setiap hari gitu. Siapa sih yang nggak butuh? Semua orang pasti butuh dari hasil pertanian gitu. Tapi yang penting sekarang kita harus benar-benar bertahan, dan bila perlu kesempatan sekarang utak-atik sebenarnya. Artinya dengan begini ini ini harus tumbuhkan ide-ide baru lah. Teknologinya kayak apa gitu. Kalau kemarin mungkin nggak kepikirkan kita punya barang jual press aja gitu kan. Tapi sekarang dengan begini jadinya kan paling nggak berpikir, waduh kalau ini olah bisa simpen, yang penting nanti masih bisa laku gitu. Saya harap sih ada ide-ide kreatif yang muncul seperti itu untuk mengatasi hal ini. Mengurangi produksi, kita mengurangi produksi artinya volume yang kita supply turun gitu. Kita ngurangin sehingga banyak ya di kebun kayak kemarin banyak lettuce nggak kepanen, paksa kita kadang kasih teman-teman yang butuhkan. Supaya mau ada yang kemarin kan ada yang mau nih sumbangin yuk sayurnya, ayo gitu. Kita kirim, kita sumbangin, kita kasih gitu. Ada yang mau beli murah ya, kita nanti ada instansi yang mau ngasih bagi-bagi sayur, kita kasih gitu. Secara produksi turun, sehingga di pola tanam pun dengan situasi yang belum pasti ini kita turunin juga kan polanya. Yang sebelumnya mungkin target kita 3 ton per hari, paling sekarang target kita bisa ton sehari dulu gitu. Takut juga nanti kalau misalnya pas panen lagi banyak ini belum jelas kan tambah rugi kita gitu. Istilahnya kita bertahan aja dengan sebuah komitmen yang kita bangun gitu. Meski di tengah situasi yang menyebabkan pertanian lesu, Pak Made Gunada melirik peluang bagus di dunia pertanian. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk menumbuhkan kreativitas bagi kemajuan dunia pertanian, utamanya agar pertanian tetap bertahan di tengah situasi ini. Pak Made Gunada juga berharap anak-anak muda yang kembali pulang karena pandemi ini memajukan daerahnya dengan bertani. Pak Made Gunada pun tidak keberatan dengan tren masyarakat yang bertani selama menghabiskan waktu berdiam di rumah saja. Menurut saya sih sebenarnya nggak ada dirugikan, dan saya bagus kalau memang banyak anak-anak muda yang mau bertani gitu kan. Karena sekarang aja kita lihat kita masih import banyak kan. Wortel masih ada kita import, bawang putih kita import, bombay kita masih import, artinya masih banyak peluang lah sebenarnya bisa tergarap. Nah kalau soal anak-anak muda mau jadi pertanian itu kan paling nggak untuk konsumsi sendiri buat saya, artinya dengan isu begini nggak mengurangin budget untuk dapur misalnya kan bagus gitu. Nah kalau cuma sekedar gitu kan mungkin jangka panjangnya yang nggak ini. Kenapa nggak kalau mau terjun pertanian totalitas lah gitu, artinya bukan sekedar hobi. Kalau sekedar hobi kan beda, artinya dengan taat di rumah bikin pot-pot sayur untuk kebutuhan sendiri sih itu bagus. Tapi buat petani lain saya rasa nggak mengganggu, karena petani itu kan yang mungkin partai besar punya sasaran pasar yang beda gitu kan. Kali situasi begini artinya petani besar masih tetap jalan, tapi mungkin pasti akan mengurangin volume tanam. Dengan petani-petani yang dengan mungkin di PHK atau kerjaan di stop di hotel, pulang mau jadi petani, bagus lagi, artinya mereka akan lebih mengenal pertanian itu kayak apa. Mungkin akan terlatih juga mereka nggak malu lagi jadi petani, nggak takut lagi jadi petani gitu.
kesempatan mereka untuk berlatih di sini, sehingga ke depan seandainya terjadi situasi begini lagi, itu mereka udah nggak kaget lagi kan. Artinya mau beralih untuk belajar jadi petani, bahwa petani itu nggak ada ruginya sebenarnya, karena hasil-hasil untuk makan sendiri, untuk semuanya kita manfaatkan gitu. Saya rasa sih kesempatan gitu. Kalau ngelihat sisi ininya nggak ada dirugikan, karena kita punya sasaran yang beda-beda. Tapi kalau memang sekarang kesempatan ini mau dijadikan total jadi petani, ya harus totalitas. Totalitas artinya itu konsep kecil tuh buat saya itu, kenali dulu pertanian, di mana mau nanam, apa mau ditanam, pasarnya kemana gitu. Itu yang harus dicari gitu. Dengan adanya pariwisata, sektor pertanian juga hidup. Kalau kita lihat proses perjalanannya, kalau dulu kita kan cuma nanam jagung, ubi gitu aja udah cukup buat makan. Kita nggak kenal dulu tanaman-tanaman kayak pakcoy, kailan, apa nggak kenal brokoli dulu. Tapi seiring pariwisata, itu dengan ada tamu-tamu yang butuhkan itu, sehingga ada bibit-bibit baru muncul, sehingga kita ikut juga akhirnya perkembangan gitu kan. Tapi saya lihat dengan seiring pariwisata di Bali, untuk mendorong kayak kemarin itu pariwisata bagus. Nah, pertanian kan sangat hidup juga tuh, terutama untuk kebutuhannya. Tapi di sisi lain kita lihat untuk memenuhi suplai hotel ini masih banyak dari luar, masih banyak dari Jawa. Kayak kadang-kadang brokoli dari Jawa, sayur-sayur apalagi kentang masih dari Jawa. Sedangkan di Bali lahan masih ada gitu kan. Nah, banyak anak-anak muda yang akhirnya meninggalkan kampung lari ke pariwisata gitu kan. Jadi mungkin di sana mungkin mereka melihat enaknya ya, kalau jadi petani itu kan udah pasti kotor, itu udah kotor apa ya, hidup di kampung, di desa, banyakkan ada pertanian. Tapi seharusnya pola pikir itu nggak dirubah. Artinya biarlah yang pariwisata, oke, pariwisata hidup, tapi kenapa nggak kita galakkan juga untuk mengimbangi itu, untuk mengimbangi misalnya kayak kentang, yuk kita tanam di Bali yang banyak, nggak dari Jawa lagi, brokoli banyak hidupin di Bali kan gitu. Itu tapi apa ya, kalau saya lihat merubah mindset lah, bahwa jangan takut jadi petani gitu. Padahal sebenarnya peluang kita besar gitu kan. Kenapa nggak di Bali, kenapa harus buru-buru ke Kuta misalnya. Juga yang udah di Kuta, masyarakat Kuta biarinlah di sana. Kalau kita yang di kampung, di desa, kenapa nggak bangun pertanian? Dan itu jadi market kita yang luar biasa sebenarnya kalau kita lihat gitu. Nah, dengan lesu sekarang akhirnya apa, kita dibingungkan sendiri. Yang lari ke Kuta dari kampung akhirnya kembali ke kampung bingungnya kenapa, pertanian kita tinggalkan, nggak kenal pertanian, mau bertani lagi udah pariwisata chaos, bingung lagi gitu kan, mau ngapain kan gitu kan. Nah, mungkin jadi sebuah apa ya, momen pelajaran akhirnya. Kalau kita yang udah di desa, kenali alam kita, bertanilah kita. Dan untuk mensupport yang di Kuta, kalau masyarakat yang kisaran Kuta dan pasar nggak ada lahan, oke lah darat wisata di sana kan. Akhirnya kita saling mendukung. Kita jangan berjubel-jubel berburu akhirnya harus hidup di pariwisata. Karena saya rasa sih itu saling akan mendukung. Biar nggak kita kaget kayak sekarang. Sehingga rasanya sekarang teman-teman yang balik dari Kuta yang kehilangan pekerjaan pulang kan mengeluh. Waduh, saya makan apa ini? Saya mau bertani nggak bisa, karena udah kampung saya tinggalin gitu. Nah, mungkin kita sekarang kalau yang udah anak-anak kampung, udah ini bangunlah kampung, bangun pertanian, lihat apa peluangnya, minta informasi ke pemerintah, apa yang harus digarap, peluang apa yang ada, gimana pasarnya. Saya rasa sih itu, bangunlah masing-masing area kita. Yang di Kuta misalnya, anak-anak Kuta, anak-anak Denpasar yang nggak punya lahan, oke lah, pariwisata garap, mereka yang berhak majukan di sana. Kita sinergi jadinya gitu. Sehingga seandainya ada kejadian begini, mereka tidak akan kaget gitu kan. Tidak akan kaget. Ini banyak anak-anak yang kaget saya lihat. Ujung-ujungnya nyoba ikut jadi petani lah, nanam ini nanam itu, belum mengenal secara totalitas, belum paham itu pertanian, bingung juga gitu. Ini pasar bawa kemana kan gitu. Nah, saya rasa sih itu, yuk kita yang di kampung, terutama anak kampung, walaupun sarjana mungkin asalnya di kampung, pulang kampung bangun pertanian. Saya rasa untuk ketahanan pangan lokal ini kan lagi diisukan sekarang, lagi diisukan gitu. Sedangkan itu bisa saya lihat sekarang Dinas Pertanian udah mulai menggarap ekspor manggis, ekspor buah naga gitu kan. Itu kan peluang juga. Tapi kan bukan pariwisata aja yang harus kita ini kejar, jadikan tumpuan hidup di pariwisata gitu. Tapi hidupnya pariwisata mendukung juga hidup pertanian gitu, karena hasil-hasil pertanian banyak dimanfaatkan di sana. Hotel-hotel, restoran itu untuk makan di sana. Tapi bagian di sana menurut saya biarkanlah anak-anak di lingkungan itu gitu, yang untuk membangun itu. Dan kita ini jangan tinggalkan, sehingga terkeos-keos pertanian. Akhirnya timbul prinsip jadi petani miskin, jadi petani malu gitu. Padahal peluangnya luar biasa.
alam ini menyediakan semuanya gitu. Harapan saya sih dengan saudara-saudara petani ya, kita harus tetap bertani, jangan sampai dengan situasi ini kita nggak lagi jadi petani gitu. Mau jadi apa kita gitu kan, apalagi alam sangat mendukung dalam pertanian, karena semua orang akan makan dari hasil pertanian ya, paling nggak kita bertahan dulu jadi petani. Dan sekarang kesempatan seperti kata saya tadi, ide-ide bagus harusnya kita harus banyak dapat, seperti pengolahan hasil pertanian kita bisa alihkan ke sana, jadinya sehingga kejadian begini kita masih ada stok kan, begitu-begitu. Kreatiflah jadi petani dan totalitas jadi petani, jangan setengah-setengah menurut saya, karena momen COVID ini jangan dijadikan sesuatu yang membuat kita fatal, enggak. Kalau di pertanian ini harus benar-benar menurut saya jadi momen yang bagus sebenarnya untuk melihat apa bisa bertahan. Artinya teruslah jadi petani, ayo kita jadi petani, jangan malu jadi petani. Dan kalau situasi normal misalnya, kalau kita udah ketemu ada ilmu baru kayak pengolahan hasil-hasil pertanian bisa memberi daya tahan yang lebih bagus dan nilai tambahnya akan lebih bagus lagi gitu kan. Pokoknya dengan situasi jangan membuat kita putus asa jadi petani. Walaupun kemarin banyak yang tidak terjual gitu, paling nggak sekarang kita pelajari pola tanam yang mungkin kita kurangin kan gitu, sambil melihat situasi arah sehat mungkin kita mengurangi pestisida yang begitu-begitu kan, pencemaran lingkungan yang itu udah mulai terbaca lah. Artinya kalau kemarin kita benar-benar melihat mau hasilnya biar hasil saya bagus ya benar-benar jor-joran pakai pestisida, zat kimia gitu kan, artinya alam juga ekosistemnya kan terganggu gitu kan. Nah kesempatan ini benar-benar saya rasa membangun pola pikir yang baru buat kita di pertanian gitu kan. Kalau regulasinya kan pemerintah itu yang lebih tahu ya, ada peluang apa yang mereka, program-program pemerintah itu saya rasa di pertanian bagus sekarang, bagus sekali. Artinya mereka mendorong petani-petani melihat pasar, kita diajak melihat peluang pasar ekspor. Kalau saya lihat udah itu produk-produk lokal yang melalui dibangun gitu kan. Nah pemerintah menurut saya sih perannya aktifkan penyuluhan ke desa-desa. Dan itu kita yang di desa harus giat juga menerima apa, cari informasi apa yang peluangnya bagus, apa yang menjanjikan buat nilai ekonomi baik kan begitu. Nah saya rasa kalau di Bali udah nggak ada petani miskin, saya rasa udah nggak ada. Artinya kecuali yang memang malas kerja, punya lahan tapi malas kerja, nggak kelola ya tanggung sendiri kan begitu. Kalau sekarang punya lahan sawah misalnya kita kelola, apalagi isi organik, bangun padi organik, nilai jualnya lebih bagus. Itu ke depan kan juga sangat menjanjikan dengan isu sehat ini. Nah pemerintah menurut saya sih perannya harus aktif memberikan informasi ke bawah, ke masyarakat. Masyarakat siap menerima dan mau bergerak, itu aja. Pasti saya yakin ketahanan pangan lokal Bali tercapai. Nggak bakal lagi ambil kentang dari Jawa, nggak lagi import bawang putih dari Cina yang gitu-gitu kan. Sekarang kan produk-produk itu masih kita import, sedangkan kebutuhannya tinggi sekali untuk kebutuhan di pasar, di hotel, restoran gitu. Perjalanan Pak Made Gunada sebagai petani tak hanya berhenti sampai menjadi pemasok sayuran ke restoran cepat saji seperti McDonald's. Sejak tahun 2019 lalu, Made Gunada merintis Kampung Bingo, sebuah restoran yang dikolaborasikan dengan wisata edukasi tentang pertanian. Hal ini tak lepas dari keinginannya untuk membangun sesuatu selagi dirinya menikmati hidup. Bahwa kita ini kan hidup. Hidup kalau saya melihat proses hidup itu saya lihat 3 macam ya, dari 3 sesi, lahir, hidup, mati kan begitu kita prosesnya. Lahir kita waktu sejenak, hidup kita waktu kita paling banyak kan hidup. Mati kita 5 menit mati udah nggak ada cerita lagi. Sehingga saya berpikir waktu saya yang panjang untuk hidup inilah harus saya isi dengan apapun yang bisa saya lakukan dan bermanfaat gitu. Nah di sisi lain saya udah jadi petani, udah jadi supplier, udah saya ngalamin artinya proses sampai saya udah pegang kan gitu. Nah sisi lain saya ingin di kampung saya ada sesuatu lah yang bisa saya bangun gitu, berikan kepada diri saya, kepada masyarakat dan lingkungan. Nah kenapa saya pilih Bingo gitu, namanya Bingo. Bingo itu buat saya bertahun-tahun dan masuk perjalanan hidup saya semua dari omongan orang. Karena saya berpikir dengan Bingo bisa ngomong gitu, biar nggak salah ini, saya pikir gampang, Bingo bisa ngomong gitu kan. Kalau kita udah apapun kita harus bisa ngomong.
kita punya lebih, punya kaya, pinter, kalau nggak ngomong nggak akan bisa, kita akan stuck gitu. Sehingga bingung ini saya jadikan ajang gitu, bisa ngomong. Nah, karena saya menggeluti dunia pertanian dan kecintaan saya dengan alam, saya kombinasi, saya sinergikan bingung ini dengan alam gitu kan. Artinya saya akan buat alam ini pemurah, penuh inspirasi. Nah, dengan bingung inilah saya akan bangun alam ini menjadi alam yang bisa ngomong gitu kan. Nah, dari masuk awal saya set udah kebun ini, inspirasinya dengan jalan 2 jalur kiri kanan. Itu pilihan hidup kita kan begitu, kiri apa kanan, positif apa negatif. Itu naik tangga, dari tangga dari bawah kita menapak ke berharap puncak begitu. Sehingga kita nggak buru-buru mau di atas gitu, kita harus susah payah dulu. Dari gimana saya mencerminkan perjalanan saya benar dari nol sehingga saya sampai sekarang gitu. Saya masih melalui step tangga-tangga seperti itu gitu kan. Jadinya saya bangun itu tatanannya, begitu masuk saya kasih lambang cinta, karena kecintaan saya dengan alam ini, kecintaan saya dengan lingkungan saya, kecintaan keluarga saya, semuanya jadi berhasil lah gitu. Karena saya berpikir segala sesuatunya diawali dengan cinta gitu, harus mulai dengan cinta. Perjalanan hidup penuh liku-liku, nggak mungkin mulus terus. Saya cerminkan di bingung. Mau masuk saya buat gang kecil yang berliku-liku. Warna-warni kita yang beda-beda, artinya dari tingkat hidup semuanya saya kasih tanaman sayur dengan color yang beda-beda. Nah, itulah bingung, artinya bahwa nanti di bingung ini semua alam ini bisa ngomong. Akan ada slogan-slogan yang inspiratif, yang positif pasti, nggak ada yang negatif. Karena kita pengen sahabat-sahabat yang datang ke bingung benar-benar tenang, banyak inspirasi. Yang mungkin ruwet di rumah, sini aja tenang. Nah, tempatnya juga kita secara real akan jadi ajang bingung, bisa ngomong, kita bisa sharing di sana, bisa sambil ngopi, sambil makan, cerita-cerita, mencari inspirasi. Itu harapan saya bingung, sehingga ke depan kita tidak sendiri. Artinya alam ini inspirasi, alam ini anugerah. Secara nyata kita bisa sharing, bisa banyak teman, banyak sahabat, untuk ngebangun sebuah komunitas yang benar-benar positif, untuk ngebangun jiwa-jiwa kita juga yang positif di Bingo gitu. Itu harapan saya dengan saya ngebangun Bingo. Ini paling nggak akan jadi tempat edukasi bagi anak-anak, bagi komunitas-komunitas bisa belajar mengenal berbagai macam sayuran, salad-salad. Kalau mungkin sementara anak-anak melihatnya di supermarket udah bagus-bagus diikat gitu, tapi nggak tahu gimana cara nanamnya, gimana susahnya pembibitan, gimana ngerawatnya. Sehingga dengan ke Bingo bisa tahu jadinya, artinya bisa ngomong di sini, bisa kita ajak belajar. Paling nggak pengetahuan itu penting buat ke depan gitu, harapan saya di Bingo. Dan juga refresh sini di Bingo kita buatin menu-menu yang benar natural, sehat, dari saladnya organik, minum-minumannya juga healthy-nya, semua dari apa yang kita tanam itu yang akan kita berikan gitu. Kita mendidik dari proses pembibitan, panen, nanti sampai ke pengolahan itu ada di sini di kita gitu. Bingo. Sebenarnya visi Bingo simple, hidup sehat bercermin alam gitu ya. Kalau kita semua cermin kita ke alam, jiwa-jiwa kita pasti sehat. Makanannya udah pasti sayurnya non pestisida dan non kimia, sehat, alam lingkungan dan pantai tercemari. Kita kasih alam-alam itu seakan bicara, ngasih puisi ke kita gitu. Jadinya kan jiwa kita yang mungkin ruwet akan tersentuh, jadi enak, jadi lega gitu. Itu harapan Bingo itu kan seperti itu gitu, bisa ngomong gitu. Kalau kita nggak ngomong nggak bakal ada apa-apanya. Karena dengan ngomong kita bisa berbagi, bisa bisa sharing apa yang ada di unek kita, bisa terpecahkan lah. Kalau saya hampir dibilang luar biasa. Luar biasanya begini, saya jadi orang yang merasa diri saya biasa-biasa aja gitu. Luar biasanya saya karena biasa gitu. Saya nggak pernah punya ambisi, nggak pernah punya mania tertentu, tapi saya mengalir dengan totalitas saya. Saya misalnya orang demam burung, saya nggak pernah ikut demam burung. Orang demam anggrek, saya nggak pernah ikut demam anggrek. Sehingga saya membiasakan diri saya tidak tergantung akan sesuatu. Sehingga itu membuat saya tidak jadi obsesi yang ambisi gitu. Saya menjalani hidup saya apa adanya, tapi saya tetap totalitas, saya tetap belajar. Mungkin itu kepuasan yang saya dapat. Kalau hobi-hobi yang lain mungkin saya nggak punya. Itulah istimewanya saya.
Saya merasa luar biasa jadi orang biasa gitu.